Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana untuk kita bisa membangkitkan Nggih, unsur penasaran atau curiosity? nggih. Jadi kalau saya curiosity itu sebenarnya natural kok. Ya. Setiap orang itu bayi manusia itu begitu dia bisa mikir itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya, ini apa, itu apa, itu cerewet. Betul. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya, dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Ya. Akhirnya dia jadi diam, sudah tidak tanya-tanya. Nah, jadi menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat pagar. Ya. Jadi untuk anak-anak kita jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang tidak boleh saya lakukan. Tuh. Jadi, Bahkan sekarang orang tua itu jauh lebih overprotective terhadap anak dibandingkan zaman kita dulu. Waktu apalagi tahun 80-an, 70-an, 60-an. Dulu kalau kita mau nyebrang jalan, ya saya enak saja. jidat maksudnya. Iya kan, orang tua juga ya nggak terlalu memperhatikan. Sekarang tuh bener-bener terlalu dipagerin. Iya, ya jadi anak-anak kita tidak tangguh, apalagi didukung situasi hari ini, semakin tidak tangguh. Budayanya misalnya agak instan. Siap. Pengen apa-apa, pengen cepat selesai. Kayak mahasiswa misalnya hari ini sering kalau dikasih tugas ya googling saja, ngapain mikir capek-capek. Baca buku. Iya, yang lain juga sudah. TikTok. Iya, TikTok Facebook, saja. Instagram, Jadi Twitter. Akhirnya ya mereka apa ya kalau bahasa saya pengalamannya sempit. Iya. Jadi ketika pengalamannya sempit bisa saja nanti dia tahu macam-macam ya dari Google dari itu, tapi tidak wise kalau bahasanya filsafat, tidak bijaksana, tidak ngerti. Ini ilmu ini untuk kapan, untuk apa, dalam situasi apa, di tataran apa. Itu yang kita kesulitan hari ini. Kankernya nih mungkin terjadi di tahun 2009. Sewaktu didirikannya tombol like, tombol share, tombol retweet, yang didesain untuk menciptakan viralitas. Tapi viralitas itu lebih untuk jualan, advertensi. Dan ini yang berkorelasi dengan skenario instan. Ya kan? Dan viralitas seperti ini kalau menurut saya juga bisa dikorelasikan dengan peningkatan kasus depresi, anxiety, kesirikan, dan segalanya. Iya. Jadi kalau saya membaca hari ini itu selain kekuatan media digital, itu mindset kita itu mindset viralitas tadi. Iya. Kita tidak merasa eksis kalau tidak tampil dan tidak viral. Betul. Jadi semua orang fokusnya ke situ, membangun identitasnya dari situ. Iya. Aku ini orang yang berarti atau tidak, itu kalau postinganku viral. Yeah. Makanya kita biasanya kalau sudah postingan bolak-balik ditengok, sudah berapa ribu yang like, sudah berapa ribu, karena kita merasa tidak berarti. Betul. Kalau sedikit yang like. Jadi kita tidak perhatian, ini loh yang kita sampaikan ini memang sesuatu yang baik, manfaat, berguna, relevan atau tidak. Kita tidak peduli itu. Kalau di YouTube, saya lebih ngeliat views. Saya nggak terlalu merhatiin likes. Iya. Jadi atau dislikes yang kayak begini. Ya. Tapi kalau lebih banyak yang nonton yang syukur-syukur kontennya nggak terlalu negatif, ya artinya proses pendidikan tuh berjalan. Iya. Iya kan? Jadi termasuk problem menurut saya kalau basisnya digital itu tataran. Iya. Tataran ilmu itu, ini anak-anak itu kadang nggak ngerti tataran ilmu. Ya. Jadi tiba-tiba loncat. Saya tuh pernah diskusi Pak kita. Diskusi umum sih, online. Tiba-tiba anak SMP tanya, angkat tangan ke saya.
Pak Faiz, saya mau tanya, gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu, Pak? Anak SMP, Pak. Dari mana dia dapat? Ya YouTube. Karena dia mungkin dengar macam-macam, karena konten-konten semacam itu kan banyak. Bagi saya enggak salah dia tanya itu wawasan memang bagus, kelas tinggi. Tapi tatarannya dia enggak ngerti. Seumurmu ini harusnya apa dulu yang harus kamu konsumsi gitu loh. Nah ini menurut saya juga problem juga yang harus kita pikirkan. Jadi ketika bebas akses itu ya mereka ya memang sebebas-bebasnya akses apa saja. Nah ini kita enggak membekali mereka dengan ini tadi, kesadaran tentang tataran-tataran, kesadaran kritis dan lain sebagainya. Jadi informasi banjir, kalau bahasanya Paulo Freire itu, kesadaran kita masih kesadaran mitis. Iya. Jadi yang pokoknya ada ya kita ikuti, pokoknya viral ya kita ikuti, berarti itu baik. Ini kesadaran ikut-ikutan. Dan itu menurut saya bahaya kalau tidak. Yang saya takut tuh anak-anak muda sudah terdidik, bahkan terhipnotis. Bahwasanya ke depan tuh kalau mau mencapai posisi kepemimpinan, dalam konteks apapun lah, akademisi kayak, ekonomi kayak, usaha, politik, spiritual, dan lain-lain. Yang lebih penting adalah bisa joget, bukan melakukan intelektualisasi. Iya kan? Karena yang jago joget tuh yang lebih viral. Iya, jadi atau membuahkan viralitas. Dasarnya viral. Selain itu nanti ada efeknya lagi, Pak, kita. Akhirnya apa? Yang benar ingin nyalon hanya pencitraan pada akhirnya. Yang bisa begini-begini kan? Iya, jadi mencitrakan dirinya biar diikuti orang banyak. Iya. Nah, jadi akhirnya kita juga sulit milih yang baik beneran yang mana. Wong semuanya pencitraan, semuanya ngejar like and viral. Gimana mengubah? Kalau emang kita sepakat bahwa viralitas itu bijaksana, sehat, dan baik untuk masa depan kita, ya kita nggak usah berdiskusi lagi. Tapi ini kan kayaknya debatable. Iya kan? Jadi, nah, gimana kalau umpamanya ini bisa dianggap kurang bijaksana untuk masa depan kita? Gimana untuk mengubah? Agar proses ke depan tuh lebih nempel dengan intelektualisasi dibanding festivalisasi atau sensasionalisasi. Itu kalau bahasanya filsafat itu, kita kalau berpikirnya semacam itu, kita itu dangkal sebenarnya. Iya. Jadi tidak mendalam. Kalau filsafat itu kan meminta kita untuk ayo berpikir sistematis, mendalam, metodis, terbuka, dan lain sebagainya. Nah, ketika logika dan mode hidup kita ini dasarnya dari viral ke viral, di situ tampak kedangkalan. Nah, kalau kita ini dangkal, ya pada akhirnya hidup kita juga dangkal. Tidak dalam. Jadi kita ini ya hanya di permukaan saja akhirnya. Tentu nanti banyak potensi yang tidak tergarap. Bayangkan mungkin anak ini potensial loh jadi ahli fisika, ahli matematika. Tapi karena dia khawatir tenggelam, khawatir tidak dikenali orang, ya dia lebih milih latihan joget di TikTok. Banyak yang suka dia pada akhirnya. Jadi kalau dikelola secara dalam, dia sebenarnya potensi bangsa ini jadi tokoh besar. Tapi pada akhirnya, kok tidak ada yang nge-like, ya dia akan banting setir nyari yang bisa di-like. Itu yang saya sebut di antara bahayanya kita jatuh pada kedangkalan. Makanya ya penting bagi kita disiplin-disiplin kefilsafatan, berpikir mendalam, latihan refleksi, menumbuhkan kesadaran yang tidak hanya mitis tadi, tapi yang kritis, yang mungkin bahasanya hari ini orang pakai istilah literasi. Jadi itu bagi saya mulai harus ada. Jadi saya melihat hari ini kan hidup kita itu 50%, mungkin 70% lebih berhubungan dengan dunia maya. Tapi aturan hidup, norma hidup, nilai hidup yang kita miliki itu masih berhubungan dengan dunia nyata. Betul. Kita butuh lebih banyak lagi. Betul. Rumusan-rumusan baru. Saya udah melihat sosial media ini atau medsos sangat sudah dan akan terus bisa mempolarisasi percakapan. Ya kan? Dan yang muda udah terpengaruh, intelektual juga sudah terpengaruh, bahkan politik juga terpengaruh. Polarisasi ini sangat nyata. Dan kalau yang di kalangan anak muda, saya lihat tuh
mereka tuh lebih berkomunikasi dengan mereka saja. Tapi mereka lupa atau kurang berkomunikasi dengan pendahulu kita, yang Ya, seringkali tua-tua. disebut sejarah. Iya. Pendahulu kita nih yang udah meninggal kan kurang lebih 106-107 miliar manusia. Yang hidup sekarang 7,8 miliar. Kalau mereka lebih bisa berkomunikasi aja dengan sejarah, Iya, iya. itu akan membuahkan nilai filsafah yang lebih tinggi kan. Iya. Ada banyak sebenarnya efek dari yang situasi ini ya, termasuk tidak hanya berkomunikasi ke belakang, berkomunikasi ke sekitar juga mereka tidak canggih. Jadi Betul. mereka sulit bersosialisasi. Karena apa? Selama ini mereka terisolasi di dunia medsosnya. Betul. Mereka tidak terampil berkomunikasi langsung. Betul. Wong, Betul. kadang-kadang mahasiswa saya itu kalau ingin ketemu, Pak, saya ingin bimbingan, saya tunggu besok ya Pak di kantor jam 9.